Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaskia Auladi Putri dengan NIM 243120115. Saya akan mengkritisi sebuah artikel tentang pajak bumi dan bangunan. Di artikel yang saya dapat dari web www.megasyariah.co.id, definisi pajak bumi dan bangunan itu adalah pungutan wajib yang harus dibayar atas keberadaan tanah atau bangunan yang memberikan keuntungan atau kedudukan untuk pribadi dan badan. Juga sudah diatur dalam UU nomor 12 tahun 1994. Maksudnya, itu tuh pungutan wajib yang harus kita bayar atas adanya tanah atau bangunan yang memberikan keuntungannya itu untuk pribadi kita. Maka dari itu berapa tahun sekali atau berapa bulan sekali sih kita harus membayarnya? Di artikel yang saya dapat ini tidak ada menjelaskan berapa tahun atau berapa bulan sekali harus kita membayarnya. Saya sudah mencari dari sumber lain, dari https://kumparan.com. Dia menjelaskan bahwa kita harus membayar PBB ini selama 1 tahun sekali. Selanjutnya, di artikel yang saya dapat, dia menjelaskan bahwa objek PBB ini bersifat kebendaan. Maka dari itu, nominal yang harus kita bayar itu tuh tergantung dengan kondisi atau ukuran bangunan tersebut. Apa aja sih yang termasuk dalam objek PBB ini? Nah, yang termasuk dalam objek pajak bumi itu tuh seperti ladang, sawah, tanah, perkarangan, tembaga, dan lain-lain. Kalau untuk objek pajak bangunan itu tuh ada seperti rumah tinggal, bangunan, pusat perbelanjaan, kolam renang, dan lain-lain. Nah, jika kan kita sudah tahu nih apa aja yang termasuk dalam objek-objeknya. Nah, kalau ada objek pasti ada subjeknya dong. Nah, di artikel ini sudah menjelaskan siapa saja sih subjeknya. Menurut artikel ini, subjeknya tuh bisa perorangan, bisa badan usaha, atau bisa juga dengan lembaga yang sudah diatur dalam UU nomor 12 tahun pasal 4 tahun 1985 dan UU nomor 12 tahun 1994. Kan kita sudah tahu nih definisinya apa, subjeknya apa, objeknya apa. Lalu gimana sih cara menghitung PBB ini? Nah, ternyata ada rumusnya. PBB sama dengan 0,5% dikali NJKP. Nah, kenapa kok 0,5%? Kenapa enggak 0,1 atau 1% atau 10% atau berapa persen? Ternyata dalam UU nomor 1 tahun 2022 pasal 41 menjelaskan bahwa tarif PBB maksimal 0,5%. Nah, maka dari itu PBB sama dengan 0,5% dikali NJKP. Lalu NJKP itu apa? Nah, di artikel ini sudah dijelaskan juga apa itu NJKP dan gimana cara menghitung NJKP ini. Nah, NJKP itu kepanjangannya adalah nilai jual kena pajak. Maksudnya nilai persentase tersebut sesuai dengan nilai jual bangunan atau gedung tersebut. Nah, nilai persentase ini bisa dari paling rendah 20%, paling tinggi itu 100%. Maka persentase NJKP ini tergantung dengan nilai jual bangunan atau gedung tersebut. Gimana sih cara menghitung NJKP-nya? Nah, NJKP sama dengan persen NJKP dikali NJOP. Nah, persen NJKP ini kita dapat dari sesuai dengan jual beli
bangunan atau gedung tersebut. Bisa dari 20% hingga 100%. Nah, kok dikali dengan NJOP. Lah, apa itu NJOP? Nah, di artikel ini juga sudah dijelaskan apa sih NJOP itu. Nah, kepanjangan NJOP itu adalah nilai jual objek pajak. Maksudnya, rata-rata harga tersebut dipasarkan saat melakukan transaksi jual beli tanah. Apa sih yang mempengaruhi nilai rata-rata NJOP ini? Kenapa? Apa aja faktor-faktornya? Nah, faktor-faktornya yang dapat mempengaruhi rata-rata NJOP ini ada beberapa. Yang pertama ada pemanfaatannya. Yang kedua, kondisi lingkungannya. Yang ketiga tuh bisa propertinya. Nah, misalnya ada seseorang yang membangun penginapan dengan view yang sangat bagus. Itu tuh bakal mempengaruhi rata-rata harga NJOP bangunan tersebut. Maka dari itu, jika kita sudah mendapat NJOP, sudah mendapat persen NJKP, maka kita bisa menghitung nilai NJKP-nya. Jika sudah mendapatnya NJKP, maka kita bisa menghitung PBB-nya berapa. Karena rumus PBB kan tadi 0,5% dikali dengan NJKP, maka dapat PBB-nya. Nah, kita sudah tahu nih cara menghitungnya, definisinya, subjeknya, objeknya. Nah, yang terakhir di artikel ini dia menjelaskan gimana cara membayar PBB secara online melalui M-Banking M-Syariah. Yang pertama, kita login ke M-Banking M-Syariah. Yang kedua, kita pilih menu pembayaran. Yang ketiga, kita pilih menu PBB. Yang keempat, masukkan nomor pajak, nomor pajak, wilayah dan tahun pembayaran. Yang kelima, konfirmasi data. Pastikan datanya sudah sesuai dengan data-data kita. Yang keenam, melakukan pembayaran. Yang ketujuh, masukkan PIN M-Banking kalian. Yang kedelapan, jika sudah muncul tulisan pembayaran sukses, maka dari itu pembayaran PBB kita sudah sukses. Nah, apakah pembayaran PBB secara online hanya bisa di M-Banking M-Syariah doang? Di artikel yang saya dapat tidak ada dijelaskannya. Nah, maka dari itu saya mencari dari sumber lain dan saya temui dari www.datik.com. Nah, pembayaran PBB secara online bisa dilakukan di semua M-Banking. Bisa di Living, bisa di BCA Mobile atau MyBCA, bisa di Brimo, bisa di M-Banking M-Syariah, atau di bank mana-mana pun. Bahkan bisa membayarnya juga dari Tokopedia dan Shopee. Dan proses pembayarannya itu pun sama dengan proses pembayaran jika kita menggunakan M-Banking M-Syariah. Lalu apakah membayar PBB ini hanya bisa melakukan secara online doang? Apa nggak bisa secara offline? Tentunya bisa. Dari sumber yang saya dapat dari www.99.com, dia menjelaskan jika ingin membayar PBB secara offline, kita bisa datangi ke bank pemerintah dan atau kantor pos terdekat. Jadi membayar PBB ini bisa secara online, bisa secara offline. Mungkin itu saja dari saya. Menurut saya, artikel yang saya dapat yang tentang pajak bumi dan bangunan ini kurang lengkap. Yang pertama, dia tidak menjelaskan berapa tahun sekali atau berapa bulan sekali kita harus membayar PBB ini. Dan yang kedua, dia
menjelaskan proses pembayarannya itu fokus secara online dan hanya fokus ke M-Banking M-Syariah aja. Dia tidak menjelaskan apakah bisa membayarnya selain M-Banking M-Syariah, apakah harus M-Banking M-Syariah. Nah, dan dia juga tidak menjelaskan kalau pembayaran PBB ini juga bisa melalui dengan offline. Nah, mungkin itu kekurangan dari artikel yang saya dapat. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.